segenap hati. Hadirat Tuhan ada di tempat ini semakin kuat. Roh Kudus mau baharui hatimu satu persatu. Anda harus dibaharui supaya Anda hidup dalam kasih karunia Allah seperti Rasul Paulus menghidupinya. Jangan sia-siakan kasih karunia. Kalau Anda orang yang dimasukkan oleh Roh Kudus, di mana hatimu bercampur aduk, hatimu gelisah, hatimu gundah, rasanya Anda yang tahu Anda sedang sangat tidak nyaman. Saya mau katakan, Roh Kudus mencari, Dia mengasihi. Bertobat saudara, segera maju ke depan. Seberapa besar dosa yang Anda lakukan, Allah nggak peduli, Allah mengasihi. Dia mengasihi, Dia akan memutihkan semerah apapun dosa. Kalau Anda orang yang segera maju ke depan. Beban dosa, beban masalah hidup yang membuat Anda tidak punya ketaatan dan kerinduan akan dilepaskan dan diluputkan Allah pada pagi hari ini. Buka hatimu, bertobat di hadapannya. Segera maju supaya Anda dapat terima impartasi Roh Kudus pada siang hari ini. Anda sudah dengar firman Tuhan yang menegurmu bertobat. Jangan keraskan hatimu, jangan menunda-nunda pertobatanmu, jangan menganggap enteng masa anugerah yang telah diberikan kepada hidupmu. Sebab Anda tidak pernah tahu kapan hari terakhirmu akan tiba, kapan masa anugerah Allah dalam hidupmu akan berakhir. Saya menunggu Bapak Saudara, mungkin nggak biasa atau bagaimana, nggak usah malu Bapak Saudara, maju ke depan. Kita maju dan pejamkan mata. Dia akan menjamahmu satu persatu, memenuhimu kembali dengan Roh Kudus-Nya. Kemanakah arah hidupmu saat ini berjalan? Apakah Anda berjalan dalam kemenangan pada kemenangan? Atau Anda akan semakin terjerat di dalam dosa dan kekalahan? Atau Anda sedang mengalami kemunduran sebagai orang percaya? Ke arah mana Anda berjalan? Ke arah surga atau pada api neraka kekal? Anda berjalan kepada Tuhan Yesus atau justru Anda makin menjauhi tata kasih karunia-Nya? Kalau Anda merasa tidak layak untuk maju ke depan, saya katakan itu dusta iblis. Justru Anda ditunggu di depan karena Anda mau dilayakkan, Anda mau dipulihkan, diampuni. Jika Anda malu mengakui Allahmu di hadapan manusia, maka Bapamu juga malu mengakuimu di hadapan para malaikatnya. Ini kesempatan. Jangan-jangan menjadi kesempatan terakhirmu, Bapak Saudara. Saya nggak nakut-nakutin. Kalau ada panggilan untuk menghadap hadirat Tuhan, bukan untuk menerima penghukuman, tapi justru menerima kasih dan pemulihan. Maju ke depan. Maju ke depan, segera maju ke depan. Apakah hanya ada 2 orang dari sekian banyak jemaat menuai di tempat ini yang mau bersungguh-sungguh hati menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Anda yang masih terikat dengan berbagai dosa, segera maju ke depan. Anda tidak akan pernah dapat menang atas belenggu ikatan dosa itu, kecuali kuasa Roh Kudus yang akan menghancurkan setiap rantai belenggu dosa itu. Segera maju ke depan, Bapak. Saya rasakan ada beberapa orang yang masih terikat dengan berbagai dosa kenasisan. Kalau ada orangnya, pilihanmu adalah maju ke depan dan usah malu, Bapak. Ada juga yang terikat dengan kekhawatiran. Ini dosa akhir zaman, kenasisan, kekhawatiran. Anda khawatirkan masa depan hidupmu. Maju ke depan, karena Anda menjadi tidak bisa mengerti dan Anda tidak bisa melangkah untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Maju ke depan, orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Biarlah kairos Tuhan dinyatakan di tempat ini. Jangan pedulikan kronosnya, Tuhan akan segera lewat. Tetapi kalau Anda kelewatan kairosnya, Anda akan kehilangan yang terbaik yang harus Anda terima pada siang hari ini. Mari tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangimu. Lomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepadamu. Jikalau Allah sabar terhadapmu,
Itu karena Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saya masih menunggu, saya yakin lebih dari 3 orang ini. Saya mengerti mungkin hal ini nggak biasa dikerjakan di tempat ini. Tapi kalau ini bukan karena hadirat Tuhan, saya juga nggak mau panggil Anda Bapak. Saya mau berjalan dengan ketaatan, karena urusannya Roh Kudus akan mengejar hatiku kalau aku nggak sampaikan ini. Sekarang giliran, maukah Anda taat? Maukah Anda menyapa Roh Kudus pada siang hari ini? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan dan kesabaran lapangan hatinya? Tidakkah kamu tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntunmu kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada waktu hari di mana murka dan hubungan Allah yang adil akan dinyatakan, firman-Nya semakin keras memanggil saudara. Tuhan itu panjang sabar, tetapi apa yang disebut dengan panjang pasti juga ada ujungnya. Jangan Anda terus menunda dan sengaja mempermainkan kasih karunia-Nya. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Saat ini adalah Tuhan di tempat ini. Angkat bapak yang sudah maju ke depan. Yang sudah maju ke depan, angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Yang belum maju, saya tunggu, saya tunggu. Tuhan mencari orang-orang taat dari gereja perlombaan ini untuk dipulihkan, untuk dipakai menjadi alat kesaksian dan kemuliaan yang besar di akhir zaman. Yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang merelakan hatinya untuk maju di depan. Mereka telah mengabaikan perasaan malunya di hadapan manusia. Justru orang-orang yang demikian yang Tuhan cari. Sebab firman Tuhan begitu jelas, barang siapa malu mengakuimu di hadapan manusia, kau bukan malu mengakui mereka di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan buat orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau bertobat menyerahkan hidupnya kepada-Mu Tuhan. Kau melirik hati mereka satu persatu. Memang banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kalau memang mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, biarlah Roh Kudus saat ini menjamah mereka yang telah curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Baharui hati mereka, baharui hati mereka dengan roh yang rela, dengan roh yang teguh, untuk mereka mau bersaksi dan memberitakan Injil, bukan dengan kuat gagah mereka, tapi oleh karena kuatan gagah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau mendengar mereka mengakui pertobatannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Putihkan dosa mereka, semerah apapun Tuhan, putihkan seperti satu. Segala kuasa-kuasa kegelapan, segala kuasa-kuasa kegelapan, roh agamawi, roh sombong, roh perdukunan jimat dan mantra, roh kekhawatiran, roh ketakutan akan masa depanmu, roh kenajisan, percabulan dan perzinahan, roh pornografi, semuanya telah diikat oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terikat dan lepas, pergi meninggalkan hidupmu selama-lamanya, dan tidak punya hak lagi untuk kembali dalam setiap tubuh, jiwa dan rohmu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar Anda akan menerima Roh Kudus dicurahkan. Angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Kita sembah Tuhan dengan pujian yang lainnya. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami.